Saudara-saudara, sebetulnya best life di dalam Buddhis ini sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita diingatkan, apalagi kalau waktu puja bakti misalnya, dan ada seorang biku misalnya, pasti ini diingatkan. Nah, mungkin hari ini kan hari Minggu ya, jadi mungkin tadi pagi juga ada kebaktian di Wihara Mahasampati, mungkin juga di wihara yang lain yang pada umumnya hari Minggu ada puja bakti. Kalau Anda kebetulan di tempat Anda puja bakti itu ada seorang biku yang memimpin, kemudian umat biasanya meminta tuntunan sila. Nah, sehingga para biku memberikan tuntunan sila mulai dari Wandana, Namo Tassa, dan seterusnya. Kemudian Tisarana, Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, dan seterusnya. Nah, kemudian lalu memberikan sila, Pancasila Buddhis, Panatipata, dan seterusnya. Di akhir tuntunan sila, seorang biku akan menyampaikan bahwa imani Pancasila Padani, silena sugatingyanti, silena boga sampada, silena niputingyanti, tasma silang wisudaye. Nah, dari kata-kata yang terakhir ini, sebetulnya kita bisa menjadikan sebagai best life kita sebagai umat Buddha. Kenapa demikian? Tadi saya sudah sampaikan bahwa best life itu berhubungan dengan tujuan hidup kita. Misalnya, best life saya adalah saya sehat. Jadi sebetulnya saya ingin sehat sebagai tujuan hidup saya. Kalau itu tercapai, maka itu menjadi kehidupan yang paling membahagiakan untuk saya, paling baik untuk saya, the best. Saya ingin memiliki rumah tangga yang bahagia. Jadi itu tujuan saya berumah tangga. Sehingga kalau saya mencapai tujuan itu menjadi best life saya. Saya ingin memperoleh pendidikan yang maksimal yang ada di dunia ini. Sehingga saya belajar di sini, saya belajar di sana, sampai mungkin gelar saya 12 atau 15 atau sampai 30 misalnya, itu best life saya. Jadi, di dalam best life itu, sebetulnya adalah pencapaian tujuan hidup. Jadi yang kita katakan hidup menjadi terbaik atau best, the bestnya itu adalah kalau kita mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Karena itu tiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Bahkan satu keluarga yang punya mungkin 5 anggota keluarga, ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak, misalnya 3 orang misalnya anaknya, masing-masing mempunyai tujuan hidupnya sendiri. Sehingga ayah tidak bisa memaksakan kehendak best life-nya ibu adalah seperti ini, best life-nya anak pertama seperti ini, yang kedua gini, yang ketiga gini, tidak bisa. Masing-masing memiliki tujuan hidupnya sendiri, dan ketika tujuan hidup itu tercapai, maka masing-masing mencapai best life-nya. Ada kemungkinan tujuan hidup ini bisa bersama. Ya, misalnya tadi saya kepingin sehat, ayah pengen sehat, ibu pengen sehat, anak-anak pengen sehat. Nah, mungkin ada tujuan hidup yang sama, sehingga pencapaian best life-nya bisa sama. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa kita punya tujuan hidup yang berbeda. Karena itu, tadi saya sampaikan, tujuan hidup kita di dalam umat Buddha ataupun para simpatisan Buddhis ini, saya menyampaikan alternatif. Sehingga kalau kita cocok, kita ambil, mungkin menjadi milik kita bersama, best life-nya itu. Tapi kalau kita merasa, ya saya sebagian aja lah. Oh ya, enggak apa-apa. Karena saya mungkin punya tujuan hidup yang lain.
yang mungkin mau saya capai lebih lebih cepat daripada yang disampaikan di dalam kesempatan ini. Oh ya, enggak apa-apa juga. Atau bahkan, sudahlah nanti saya tunda aja. 10 tahun lagi mungkin saya pikirkan tujuan hidup yang saya sampaikan di kesempatan ini. Tidak problem juga, karena ini hanya alternatif. Nah, alternatif tadi disampaikan secara tradisi Buddhis adalah pada waktu kita meminta tuntunan sila. Yang intinya adalah dengan merawat sila, silena boga sampada. Dengan merawat sila, saya memperoleh kesejahteraan. Ya. Dengan merawat sila, dengan silena sugating yanti. Dengan merawat sila, saya memperoleh kelahiran di alam bahagia. Silena nibuting yanti. Dengan merawat sila, saya punya kesempatan untuk menghilangkan kekotoran batin atau menyelesaikan kelahiran kembali. Nah, saudara-saudara, sekarang kita lalu melihat rumusan yang pertama tadi, yaitu Silena Sugating Yanti. Dengan merawat sila, kita terkondisi lahir di alam bahagia atau di alam surga. Wow, saya masih hidup, umur saya masih muda. Kenapa ya? Kok tujuan hidup saya ini malah tentang kematian? Karena alam surga ini kan tentang kematian. Jadi kita bukan berbicara surga dunia ya, tapi kita berbicara tentang kehidupan atau alam surga setelah kematian. Ini kok menjadi tujuan yang pertama? Kenapa kok rumusan pertama adalah Sugating Yanti, yang kedua baru Boga Sampada? Ini apa nggak kebalik? Kan harusnya tujuan yang pertama itu kan kehidupan, kemakmuran, kesuksesan di kehidupan ini. Kenapa sekarang malah justru kelahiran di alam surga? Saudara-saudara, tentu kita lalu ingat bahwa di dalam Dhamma itu hukumnya adalah sebab dan akibat. Apa yang saya tanam, itulah yang saya akan petik buahnya. Jadi, kalau saya ingin terlahir di alam surga, silena sugating yanti, dengan merawat sila, saya terlahir di alam bahagia, maka berarti di kehidupan ini, syaratnya saya harus merawat sila. Saya harus melakukan latihan pengendalian diri. Sila di dalam Dhamma disebut adalah Pancasila Buddhis, itu yang paling sederhana, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Dengan merawat kelima sila ini, saya terlahir di alam bahagia. Artinya, kita harus melakukan di kehidupan ini. Dan di kehidupan ini, di dalam Anguttara Nikaya disampaikan ada beberapa tujuan hidup yang kita bisa capai. Tidak mudah, tapi kita bisa capai. Apakah tujuan hidup yang kita bisa capai supaya kita bisa menjadi best life? Ya, karena ini kan kita temanya kan unlock your best life. Jadi bagaimana kita membuka kunci gembok tentang kehidupan kita yang berbahagia ini, gimana kita bukanya? Nah, kita lalu lihat dengan merawat sila, apa yang kita mau capai di dalam kehidupan ini? Di dalam Anguttara Nikaya disampaikan bahwa ada beberapa tujuan hidup kita yang tidak mudah tetapi bisa kita capai di kehidupan ini. Yaitu kita bisa memperoleh
kecukupan materi. Tentu saja karena dengan merawat sila yang kita utamakan, kecukupan materi ini kita dapatkan dengan pelaksanaan kemoralan. Tidak melanggar sila. Bukan dengan mencuri, bukan dengan jual narkoba, bukan dengan menipu, dengan misalnya merampok, tetapi dengan melaksanakan sila, kita berusaha bekerja dengan baik sehingga kita bisa memperoleh kecukupan materi. Memang tidak mudah, tadi sudah saya sampaikan, tidak mudah tetapi bisa. Buktinya tidak mudah apa? Kita kadang-kadang kalau melihat di lingkungan kita ya, kita kemudian merenung, enak ya si A dan si B itu. Jadi koruptor, wah menyenangkan. Bisa korupsi sekian triliun, hukumannya tidak berat. Wow, kalau sekarang misalnya saya simpen sekian triliun ini di satu tempat yang tidak mudah ditemukan, kemudian saya ditahan sampai sekian lama, dengan beberapa uang ini nanti saya bisa melancarkan segalanya dan akhirnya saya keluar dari tahanan, saya masih punya sekian triliun. Mungkin sekian triliun, sekian puluh triliun, sekian ratus triliun, atau lebih banyak dari itu, enak. Nah, kadang-kadang kita lalu merenung, wah enak tuh, melanggar sila, kaya raya. Saya yang jalani sila, merawat sila dengan baik, si Lena tadi, merawat sila, kok hidup saya malah menderita. Nah, memang tidak mudah, tetapi disebut kecukupan ekonomi ini adalah cukup menurut kita. Jadi kalau tadi ada Romo Burhan berbicara tentang tolok ukur itu tadi ya, itu kecukupan ekonomi itu tolok ukurnya adalah setiap orang berbeda. Ada orang yang merasa satu minggu punya 5.000 rupiah sudah cukup. Tapi ada orang merasa satu minggu 5 juta saja kurang. 50 juta juga kurang. Nah, jadi tiap orang berbeda. Kadang-kadang kita sendiri bisa merasakan ya. Kita kalau kita renungkan baik-baik di kehidupan kita sehari-hari, saya misalnya punya uang tinggal 100.000. Kemudian untuk hidup satu minggu ini. Itu nanti uang 100.000 itu ya bisa cukup loh untuk seminggu ini. Entah gimana, apakah saya lebih banyak beli makanan instan yang tiap hari, yang murah, yang apa, tapi pokoknya bisa menyambung hidup. Tapi nanti begitu minggu depan saya dapat 200.000, saya lebih longgar membelanjakan materi itu. Nanti kalau saya punya uang 500.000 seminggu itu, saya lebih longgar lagi. Jadi sebetulnya semua jadi permainan konsep di pikiran kita. Uang berapa ya jadi cukup, uang banyak juga bisa menjadi nggak cukup. Karena itu, tahap yang pertama yang sulit dicapai tapi bisa dengan melaksanakan kemoralan itu adalah memiliki kesejahteraan atau kemandirian ekonomi. Itu yang nomor satu. Tidak mudah, apalagi dengan menjalankan sila. Tidak mudah, tapi bisa. Dan kalau kita tekun dengan pelaksanaan sila, akhirnya nyampe juga kemampuan kita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Yang kedua, dengan melaksanakan sila, merawat sila, kalau istilahnya di dalam Dhamma, dengan merawat sila atau melaksanakan sila, kita memiliki kedudukan sosial yang mantap. Jadi, kedudukan sosial itu apa? Misalnya, salah satunya tadi Romo Burhan, sebagai Romo, sebagai Pandita di Wihara Mahasampati. Itu adalah termasuk kedudukan sosial. Kemudian mungkin ada para upasaka, upasika. Itu juga termasuk kedudukan sosial.
atau ayah dan ibu. Ia juga termasuk kedudukan sosial. Di dalam keluarga dia sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, itu adalah kedudukan sosial. Nah, dengan kita merawat sila, dengan melaksanakan sila, kita memiliki kesempatan untuk memperoleh kedudukan sosial yang lebih baik. Jadi misalnya seperti tadi kita berbicara tentang Romo Burhan yang sebagai pembawa acara sekaligus moderator acara ini. Kita bisa mempercayai Romo Burhan sebagai moderator, sebagai pembawa acara di dalam acara ini. Karena beliau memiliki pelaksanaan kemoralan yang baik. Beliau merawat sila sehingga beliau mempunyai kedudukan sosial yang baik. Nah, jadi setiap orang pada diri kita, lingkungan kita, tentu kita punya kedudukan sosial. Yang pertama tadi kemandirian ekonomi, yang kedua punya kedudukan sosial, yang ketiga dengan melaksanakan sila, merawat kemoralan, maka walaupun tidak mudah, kita bisa menjaga diri dengan penuh kehati-hatian agar kita punya kesehatannya bagus, umurnya kalau bisa juga lebih panjang. Sehingga mungkin kita punya keluarga bisa menemani anak-anak lebih lama, bisa menemani cucu lebih lama. Jadi kita menjaga kesehatan dengan baik. Nah, kalau kita sudah punya tiga hal ini, kemandirian ekonomi, kedudukan sosial yang baik, kemudian juga kesehatan sehingga umur kita bisa menjadi lebih panjang, maka kita gunakan semua fasilitas yang kita miliki ini tadi untuk melakukan kebajikan. Jadi, kemandirian ekonomi kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Kedudukan sosial kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Dan kesehatan, umur mau panjang atau pendek terserah, pokoknya kalau kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, karena di dalam Dhamma disampaikan bahwa kita mau hidup sehari, tapi kalau kita melaksanakan Dhamma itu jauh lebih baik daripada yang hidup 1000 tahun misalnya. Nah, jadi kita walaupun usia misalnya sebentar, tapi kita menjaga kelakuan kita dengan baik, memanfaatkan kedudukan sosial kita dan ekonomi kita, maka kita punya potensi. Nah, ini yang keempat tujuan tadi di dalam Anguttara Nikaya. Yang keempat adalah kita punya potensi lahir di alam bahagia. Silena sugating yanti. Jadi sekarang kita tahu bahwa dengan empat tujuan manusia yang tidak mudah kita capai di dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa, kita sudah memenuhi dua hal, yaitu silena sugating yanti dan silena boga sampada. Yaitu silena sugating yanti apa? Kita bisa terlahir di alam surga setelah kehidupan ini. Silena boga sampada yaitu bahwa kita punya kemandirian secara ekonomi, memiliki kedudukan sosial yang baik di dalam masyarakat, dan umur yang panjang ataupun umur yang bermanfaat, efektif hidup kita, berguna hidup kita untuk masyarakat maupun diri kita, maka kita punya potensi terlahir di alam bahagia. Silena sugating yanti, silena boga sampada. Nah, sekarang kita berbicara tentang silena nibuting yanti, yaitu bagaimana ini dengan merawat sila kita punya potensi tidak terlahirkan kembali, punya kesempatan untuk tidak terlahirkan kembali. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita tadi sudah disampaikan oleh Romo Burhan, sudah mendengar apa yang disampaikan Romo Burhan, bahwa kadang pengalaman-pengalaman hidup kita yang sulit terutama, kadang membuat kita
takut menghadapi masa depan. Duh, dulu kok saya ngalami gini ya. Nanti kalau saya ngalami gitu lagi gimana? Jadi kita takut menghadapi masa depan. Tapi jangan lupa, di dalam kehidupan kita yang kita merasa sulit tadi, katakanlah umur kita sekarang sampai 50 tahun. Saya mengalami ada trauma ya dengan kesulitan hidup saya ketika saya dulu umur 30, kemudian saya salah pilih mengambil jurusan mengambil pekerjaan tertentu sehingga akhirnya saya ketika umur 50 ini nyesel. Nanti gimana ya masa depan saya ya? Apakah saya bakal menderita? Itu yang tadi Romo Burhan sampaikan kan semacam itu. Jadi ada ketakutan kita. Sehingga kita gimana nih bisa best life-nya kita bisa diwujudkan. Saudara-saudara, kita memang katakanlah tadi umurnya 50. Tapi apakah dalam 50 tahun kehidupan kita ini, kita itu selalu menderita 100%? Tentu kita itu ada hal-hal tertentu di waktu-waktu tertentu yang kita tidak terlalu menderita. Sehingga kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini timbul dan tenggelam. Ada suka, ada duka. Ya, kalau di dalam Dhamma kan disampaikan ada untung, ada rugi, suka, duka, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat, dan seterusnya itu banyak sekali sebetulnya. Cuman hanya disebutkan kalau dalam Dhammanya 8, sebetulnya itu semua adalah selalu berubah. Jadi tidak mungkin kita itu senang, terus bahagia, terus tidak. Tidak mungkin juga kita menderita terus. Tapi pasti ada suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, dan dipecat maupun memperoleh pangkat. Ini selalu bergelombang seperti itu. Nah, menyikapi hal itu kita hendaknya punya pola pikir bahwa saya hendaknya mensyukuri bahwa saya itu juga punya titik-titik tertentu kebahagiaan. Jadi saya, aduh untung ya, saya punya karma baik masih cukup ini. Sehingga saya bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Cara mensyukuri bagaimana? Ya, kita menyebutkan kata yang paling sederhana, syukurlah, untunglah. Sehingga misalnya, duh kemarin saya ditipu 500.000, syukurlah cuma 500.000. Untunglah cuma 500.000, nggak sampai 1 juta. Kita bersyukur pada hal-hal baik yang masih kita miliki, tidak menyesali hal-hal buruk yang sudah terjadi. Supaya apa? Supaya kita siap menghadapi masa depan. Kalau kita tadi seperti yang disampaikan Romo Burhan tadi bahwa saya ini pengalaman-pengalaman masa lalu yang menderita itu membuat saya takut dengan masa depan, maka kita tidak pernah maju karena kita hanya berpikir tentang hal-hal yang buruk itu. Padahal dengan kata syukurlah, saya cuma rugi 500.000, cuma ditipu 500.000, nggak sampai 2 juta. Kita lebih tenang ngadepi itu. Tetapi ini berbicara tentang keputusan loh. Dulu, aduh, kok tahun segitu saya bikin pabrik ya kan, membuat saya jadi menderita. Kita lalu teruskan juga bahwa pada saat itu saya bukan tukang ramal. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat ini. Jadi keputusan itu hanya menjadi pelajaran. Kalau keputusan itu dulu salah, ya saya sekarang perbaiki saat ini. Saya tidak mungkin bisa kembali ke masa lalu karena saya bukan peramal. Kalaupun peramal pun hanya tahu yang lalu dan dia tidak bisa memastikan yang akan datang. Peramal itu hanya membayangkan kalau kamu melakukan ini, nanti mungkin akan seperti itu di masa depan. Tapi tidak pasti seperti itu. Karena peramal tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi misalnya, wah kamu dilihat dari garis tangan, dilihat dari bentuk mukamu, umurmu nggak sampai 3 tahun lagi misalnya.
Dia hanya tahu garis tangan dan dia hanya tahu bentuk muka, tapi dia tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Kalau di dalam 3 tahun ini kita ngeri, aduh, saya dalam 3 tahun lagi akan meninggal. Saya sekarang mau berbuat baik, dengan pikiran, dengan ucapan dan perbuatan. Maka 3 tahun kemudian mungkin umur kita menjadi lebih panjang, tidak jadi meninggal. Kenapa? Karena si peramal hanya tahu yang akan terjadi, tapi tidak tahu apa yang akan diperbuat. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya tadi sudah melakukan keputusan yang salah, jadikanlah itu pengalaman karena saya memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya sudah, karena saya bukan peramal. Jadi, ya sudahlah, saya perbaiki di masa sekarang. Nah, jadi ini supaya kita tahu bahwa apa yang tadi disampaikan Romo Burhan tadi yang menjadi bagian yang mungkin terkunci di dalam kehidupan kita tidak mencapai best life, yaitu bahwa kita merasa keputusan saya yang dulu salah, pengalaman-pengalaman hidup saya yang lampau itu sudah salah, maka kita jalani dengan marilah kita mensyukuri apa yang sudah terjadi, walaupun rugi. Ya, kalau kita kerja kita berbicara rugi, rugi 500.000, rugi 5 juta, rugi 500 juta. Aduh, masih syukur cuman segitu. Belum sampai misalnya rugi 1 miliar misalnya. Jadi rugi 500 juta ya sudahlah, belum sampai 1 miliar. Dengan cara itu membuat batin menjadi lebih tenang, lebih siap kita menghadapi masa depan. Itu ya yang kita harus persiapkan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan semacam itu? Karena kalau enggak kan kita hanya stres sendiri, aduh, usahaku rugi, rumah tanggaku berantakan, kemudian kuliah juga ancur-ancuran, pacaran juga putus nyambung, tidak pernah mensyukuri apa yang selalu kita sudah dapatkan itu, maka hidup kita menjadi makin merosot dan makin merosot. Tetapi di dalam Anggutara Nikaya yang lain juga disampaikan bahwa ada cara-cara untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, ini nanti kita akan masuk pada pembahasan tentang Silena Nibutingyanti. Dengan merawat sila, kita punya potensi untuk terbebas dari kelahiran kembali. Nah, bagaimana ini sekarang? Di dalam Anggutara Nikaya disampaikan bahwa ada hal-hal yang kita perlu lakukan di kehidupan ini. Yang pertama, kita perlu mencari sumber-sumber informasi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, sumber-sumber informasi apa ini? Banyak. Kalau yang paling umum, yang ada di gadget kita, HP kita, yaitu media sosial. Jadi media sosial ini tempatnya kita bersosialisasi, bergabung dengan banyak pihak sebagai sumber informasi. Sehingga kita dari WA, wah sering dapat mungkin forwardan atau apa ya, diteruskan. Penerusan dari teman kita si A, si B, si C, wah tentang macam-macam. Baik berupa artikel ataupun video dan lain sebagainya. Kemudian dari mungkin ada Facebook, dari Instagram, dan lain-lain. Kemudian juga kita membaca buku, bagi Anda yang suka membaca. Kemudian tentu Anda ke wihara, itu termasuk juga sumber informasi. Ya, seperti sekarang ini Anda duduk manis di wihara, ya itu juga termasuk untuk mencari sumber informasi. Kemudian juga tadi mungkin Anda ikut puja bakti, kemudian mendengarkan ceramah dhamma, itu juga termasuk sumber informasi. Jadi, nomor satu kita mencari sumber informasi. Supaya apa? Supaya kita punya peningkatan kualitas diri. Sumber informasi ini jangan asal ya, tapi kita harus memilih sumber informasi yang mendukung kurangnya ketamaan, kurangnya kebencian,
dan kurangnya kegelapan batin. Kenapa? Karena kita berbicara tentang pelaksanaan kemoralan ataupun silena nibuting yanti. Jadi dengan merawat sila, kita punya kesempatan untuk tidak terlahir kembali. Jadi ini konteksnya kita adalah tentang konteks kebajikan. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Saya kalau mendapat WA pesan yang isinya misalnya menghasut, wah ini misalnya wihara ini pengurusnya begini begini begini. Saya membaca, kemudian saya tanya pada diri saya sendiri, timbul nggak ketamaan saya? Timbul nggak kebencian saya? Timbul nggak kegelapan batin saya? Kalau saya timbul ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin akibat artikel itu, maka artikel itu saya hilangkan, saya delete, saya hapus. Tapi mungkin saya mendapat terusan atau forwardan artikel yang isinya tentang pelaksanaan kemoralan, misalnya. Atau berita-berita, Biara Mahasampati akan mengadakan acara meditasi bersama. Atau Biara Sampati akan mengadakan acara pindah patah, dan lain-lain. Wah, ini apakah mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin? Oh iya nih, ini kan diajari berbuat baik. Oke, kalau gitu saya simpan, atau mungkin saya teruskan kepada teman-teman yang lain, supaya bagi yang belum tahu, saya bisa dapatkan atau memberikan informasi kepada mereka. Nah, jadi kita harus berhubungan, bergabung dengan sumber-sumber informasi, baik itu media sosial, baik itu buku, baik itu wihara, baik itu para biku, baik itu samanera, baik itu pandita, upasaka, upasika, bahkan itu teman-teman semua, itu semua adalah sumber informasi. Tinggal kita sekarang mengarahkan informasinya adalah untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Setelah kita berkumpul dengan orang-orang ataupun sumber-sumber informasi tersebut, maka kita lalu merenungkan informasi yang kita peroleh. Jadi pertama yang direnungkan tadi adalah ini mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin nggak? Mengurangi, oke saya simpan, saya pelajari, dan saya teruskan kepada teman-teman yang lain. Kalau tidak mengurangi, malah menambah kebencian, misalnya isinya menghasut, pengurus wihara ini begini-begini, ayo kita demo misalnya. Oh, ini saya delete saja, karena ini menambah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Saya abaikan. Kemudian, sekarang, kalau kita ini sudah memahami seperti itu, lalu kita sekarang pilih yang sesuai, yang untuk mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kita simpan, kita ingat-ingat. Kalau perlu ya di save, kalau di WA ya kita kasih bintang supaya nanti tidak terhapus. Kemudian kita coba, bisa nggak saya melakukan ini? Jadi yang pertama tadi kita berkumpul dengan sumbernya, kita dengarkan sumbernya, ataupun kita pakai, kita dapatkan semua sumber itu, entah dari orang, dari buku, dari media sosial, dan sebagainya, dari biku, dari wihara, dari mana saja, kita kumpulkan, kemudian kita renungkan, bermanfaat atau tidak untuk mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita, dan akhirnya kita praktekkan. Kalau itu untuk mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, praktekkan. Selain dipraktekkan, dievaluasi juga. Kira-kira bermanfaat nggak ini? Apakah saya ada sesuatu yang mau saya tingkatkan lagi? Kalau ada kekurangan, ya saya tingkatkan. Kalau ada hal-hal yang sudah berlebihan, saya pertahankan. Kalau ada hal yang baik, saya pertahankan. Dengan cara seperti itu, maka kita kemudian semakin baik kualitas batin kita. Karena selain kita mendengar,
kita melaksanakan, kita mengevaluasi. Nah, inilah yang mengkondisikan kualitas batin kita meningkat. Kalau kualitas batin kita meningkat, potensi pencerahan itu bisa didapat. Kenapa demikian? Karena potensi pencerahan itu sistemnya kan kita belajar, kemudian ini berhasil nggak? Wah, ini saya harus perbaiki nih. Kalau ada kekurangan saya perbaiki, kalau ada peningkatan atau ada kebaikan, saya harus tingkatkan terus. Jadi kita berusaha untuk belajar dan belajar dan belajar. Sama dengan seperti Pangeran Siddhartha, bagaimana bisa beliau mencapai pencerahan? Karena beliau belajar. Pertama ya belajar dengan dua pertapa, Udakara Maputa dan Alara Kalama. Wah, sudah berhasil seperti ini, kualitasnya sudah meningkat seperti ini, tapi kok belum sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, saya belajar ulang, belajar sendiri sekarang. Ya, belajar sendiri. Jadi gimana ya supaya saya ini bisa berhasil? Saya sudah mengikuti dua guru yang hebat, tapi kalau saya nggak berhasil, berarti ada cara yang tidak tepat nih. Nah, ini kan evaluasi. Cara yang nggak tepat ya. Saya sudah belajar sama guru yang hebat loh. Udah Karamaputra dan Alara Kalama ini bukan orang main-main pada zaman itu. Ini sudah guru hebat. Tapi kok saya nggak berhasil ya? Saya kok belum sampai best life saya. Nah, ini saya harus unlock ini best life saya. Gimana? Saya jalani sendirilah. Risikonya apa? Risikonya ditinggal teman-teman. Lima pertapa yang lain. Tapi nggak apa-apa. Karena saya berusaha untuk mencapai best life saya. Yang berbeda dengan best life-nya orang. Nah, lima pertapa yang lain itu mungkin best life-nya dia berbeda. Makanya, ya sudahlah dia pergi, ya nggak apa-apa. Dia jalani sendiri. Dari hasil evaluasi itu, dia coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampai beliau itu, wow, bisa berpuasa dengan cara yang luar biasa sekali, sampai akhirnya perut dipegang, bisa terpegang punggung, punggung dipegang, bisa terpegang perut. Beliau akhirnya, wah, ini juga harus dievaluasi lagi. Ternyata bukan satu ekstrim, misalnya untuk memuaskan diri, bukan ekstrim untuk berkeras dengan diri supaya sampai ancur-ancuran, tetapi ternyata jalan tengah. Nah, inilah sebetulnya hasil dari evaluasi. Beliau sebetulnya sudah berkumpul nih, mencari sumber informasi. Ya, begitu beliau keluar dari istana, Pangeran Siddhartha ini bertemu dengan Udakara Maputa, kemudian berlanjut dengan Alara Kalama. Sebetulnya beliau berkumpul dengan sumber informasi. Seperti yang disampaikan di anggota Nikaya tadi. Yang pertama tadi kan adalah mencari informasi. Kalau nanti Anda di zaman sekarang ya dengan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian mendengarkan dari sumber informasi itu. Nah, beliau belajar di satu guru ini, habis-habisan belajar di situ. Praktekkan. Ah, belum berhasil, lanjut ke guru yang kedua. Berkumpul lagi, mendengar lagi, praktekkan lagi, belum berhasil lagi. Berlanjut lagi, sudah nggak pakai guru, sekarang menjadi diri sendiri gurunya. Praktek ini, praktek itu, dievaluasi, lanjut lagi, praktek lagi. Mengembangkan, wah, apa yang harus dikembangkan nih sekarang? Oh, kesadaran setiap saat. Jadi hidup adalah saat ini. Bukan cuma sadar napas masuk dan keluar, tapi sekarang bagaimana kita menyadari apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Sehingga kita bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, itu yang akhirnya karena hasil evaluasi bisa ditemukan. Nah, jadi dari Anguttara Nikaya yang kedua tadi, kalau yang pertama, kelompok Anguttara Nikayanya adalah empat hal yang sulit, tapi kita bisa capai, yaitu hidup yang punya kecukupan, punya kedudukan sosial, kemudian punya usia yang
baik, yang sehat, yang bisa dipertahankan untuk waktu yang agak panjang. Sehingga kita bisa manfaatkan tiga hal ini, fasilitas ini, untuk melakukan kebajikan dengan waktu yang lama, agar kita lahir di alam surga. Silena Sukating Yanti, Silena Boga Sampada. Kemudian kalau anggota Ranikaya yang grup kedua ini tadi, adalah tentang Silena Nibuting Yanti, yaitu bagaimana dengan merawat sila, kita bisa mencapai kebebasan. Yang pertama tentu adalah tadi, bagaimana kita bergaul dengan sumber-sumber informasi. Nah, tadi dicontohkan kalau di dalam Pangeran Siddhartha adalah bergaul dengan Udaka Ramaputra dan Alaraka Lama. Mendengarkan hal-hal yang dia sampaikan. Kemudian dievaluasi, dipraktekkan, kemudian dievaluasi lagi, apakah ini bermanfaat untuk saya atau tidak. Bermanfaat kita jalani, nggak bermanfaat ya kita abaikan. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Kita sudah jalani banyak pengalaman suka dan duka. Sekarang yang penting kita melakukan evaluasi. Tadi kita sudah merasa bersyukur, syukurlah kalau saya rugi segitu, saya kan memang bukan peramal, ya sudah saya jalani aja. Nah, kemudian sekarang kita juga mengevaluasi lagi kelakuan kita. Apakah kelakuan saya saat ini masih bisa dikritik oleh saya sendiri? Jadi, saya sudah berusaha baik nih ucapan saya. Saya sudah berusaha baik nih perbuatan saya. Saya juga sudah berusaha pikiran saya baik. Tapi apakah saya masih bisa dikritik oleh diri saya sendiri? Artinya kalau malam kita lalu merenung, aduh saya tadi kok mikir kayak gitu sih ya. Saya tadi kok ngomong kayak gitu sih. Kok saya tadi berbuat seperti itu sih. Nah, jadi kita mulai mikir seperti itu. Kalau saya sudah bisa bebas dari kritikan diri saya, maka saya tanya kepada orang lain juga yang saya anggap lebih bijaksana. Bisa nggak dia ngeritik saya? Karena kadang-kadang saya sudah merasa sempurna nih. Tapi orang mengatakan, kamu ini kok masih gini sih? Kamu kenapa sih ngomongannya seperti itu? Ngapa sih pikiranmu seperti itu? Oh, berarti aku masih kurang benar. Dengan cara seperti itu aja, membuat kita menjadi lebih baik. Dan semakin sering kita mengevaluasi kelakuan kita, membuat kita terkondisi untuk menyadari apa yang kita pikirkan, menyadari apa yang kita ucapkan, menyadari apa yang kita lakukan, selalu kita belajar sadar setiap saat, yang kalau dalam istilah di wihara namanya meditasi, tapi bukan hanya duduk diam, tetapi sebetulnya sadar pada waktu kita berpikir, berbicara, dan berbuat, secara bertahap ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita menjadi berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena ketamaan dan kebencian itu berasal dari kegelapan batin. Kegelapan batin itu adalah kelambatan kita menyadari hidup itu berubah. Jadi kita terlambat. Kita tahu hidup itu berubah, tapi kita terlambat menyadari. Misalnya saja, orang ini kok sekarang merengut sama saya? Biasanya padahal dia tersenyum sama saya. Kita terlambat menyadari bahwa dia kan bisa berubah. Dulu tersenyum sama saya, hari ini mungkin dia sedang stres, jadi nggak tersenyum. Kita terlambat menyadari dan kita emosi. Kamu kok sekarang nggak tersenyum sama saya? Pikirannya hanya kamu yang bisa nggak tersenyum, saya juga bisa. Nah, jadi akhirnya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Padahal kalau kita menyadari lebih cepat bahwa hidup itu berubah, maka kebencian seperti itu tidak ada. Kita benci dengan orang yang tidak senyum sama saya tadi. Saya tamak dengan dengan senyumannya dia, dan saya benci dengan dia tidak tersenyum. Kenapa? Karena saya tidak sadar, terlambat kesadaran saya melihat perubahan dia. Tapi begitu saya biasa evaluasi lebih cepat, menyadari apa yang saya pikirkan, ucapkan, dan lakukan, maka ketika dia tidak senyum,
Oh ya, hidup kan memang berubah. Ya sudahlah. Nah, kita bisa mulai mengendalikan ketamaan kita dan kebencian kita. Karena kita tahu hidup itu berubah. Kegelapan batin kita mulai kita bisa kikis sedikit demi sedikit. Kalau sudah seperti itu, maka di dalam kehidupan kita ini makin sedikit keterlambatan kita pada hidup yang tidak kekal, batin menjadi lebih tenang menghadapi perubahan. Apapun di lingkungan kita ini sebetulnya adalah netral. Tidak ada yang membuat kita suka, tidak ada yang membuat kita tidak suka. Semua adalah netral. Kita suka karena sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak suka karena tidak suka, tidak sesuai dengan keinginan kita. Semuanya permainan keinginan. Lingkungan kita ini menjadi objek keinginan kita. Kendaraan ini saya suka. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan saya. Kendaraan itu, merek itu saya nggak suka. Kenapa? Karena kendaraan itu tidak sesuai keinginan saya. Jadi kendaraannya netral. Tapi karena keinginan kita, dia menjadi ada suka dan tidak suka. Perumahan itu saya suka karena sesuai dengan keinginan saya. Perumahan di sana saya nggak suka karena tidak sesuai keinginan saya. Orang ini saya suka karena orang ini sesuai keinginan saya. Orang itu saya nggak suka karena tidak sesuai keinginan saya. Jadi ini terus seperti itu. Cuaca ini saya suka karena cuaca ini sesuai keinginan saya. Cuaca itu saya nggak suka karena nggak sesuai keinginan saya. Terus, nggak ada habisnya. Jadi kalau kita sekarang bisa mengendalikan keinginan kita karena kita tidak lagi terlambat menyadari hidup yang berubah, maka kita bisa melihat semua itu dengan batin yang netral. Jadi perlengkapan elektronik itu tadi ya netral, kendaraan netral, rumah di sana ya netral, semuanya netral. Si A, si B, si C juga netral. Begitu batin selalu tenang seimbang, maka tercapailah silena Nibuting Yanti. Silena Nibuting Yanti atau merawat sila itu bisa mencapai kebebasan dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itu ada di kehidupan ini juga. Jadi tidak harus nunggu sampai meninggal. Yang menunggu sampai meninggal itu hanya terlahir di alam bahagia. Silena Sugating Yanti. Tapi Silena Boga Sampada, Silena Nibuting Yanti, itu tidak harus sampai meninggal. Jadi Anda bisa mencapai puncak kehidupan Anda, best life Anda, di dalam kondisi ekonomi yang baik, status sosial yang baik, kemudian juga usia yang baik, itu di kehidupan ini. Anda bisa mencapai pencerahan Silenas Nibutingyanti, itu juga di kehidupan ini juga. Karena itu, unlock your best life. Sebetulnya bahwa di kehidupan ini kita bisa mencapai kebahagiaan sesuai dengan dhamma dan kita punya potensi untuk tidak terlahirkan kembali juga di kehidupan ini. Jangan ditunda sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang karena belum tentu kita di kehidupan mendatang terlahir sebagai manusia. Justru di kesempatan sekarang ketika kita terlahir sebagai manusia, ketika kita punya kesempatan mendengar dhamma dan hidup sebagai manusia dan mendengar dhamma, ajaran Sang Buddha, maka di kesempatan kehidupan inilah sangat baik kalau kita meng-unlock our best life. Jadi membuka kehidupan terbaik kita di kehidupan ini. Jangan tunggu sampai kelahiran mendatang, karena inilah kesempatan kita mempraktekkan Dhamma, melaksanakan Dhamma, mengevaluasi pelaksanaan Dhamma, agar kita mencapai kesucian di kehidupan ini juga. Inilah yang menjadi kesempatan bagi kita
untuk membahas tema Dhamma Talk online kita, Unlock Your Best Life, yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan untuk kita semua, dan menambah semangat untuk kita melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari, sehingga kita mencapai kebahagiaan di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang, atau justru kita di kehidupan ini mencapai pencerahan sampai tidak terlahirkan kembali.